Kali ini aku akan ngebahas tentang satu kasus penghilangan nyawa yang terjadi di lingkungan Howard Beach di Queens, kota New York, Amerika Serikat pada 2 Agustus 2016. Kasus ini menarik perhatian media nasional saat itu karena berbulan-bulan sang pelaku tidak diketahui identitasnya. Korban saat itu merupakan seorang wanita berusia 30 tahun. Dia diserang, dilecehkan dan diakhiri hidupnya saat dia sedang jogging. Dan kejadiannya itu tidak jauh dari rumahnya. Yang lebih menyedihkan lagi dari kasus ini adalah sang ayah, karena dia yang pertama kali menemukan jasad putrinya tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak memar dan goresan di tubuhnya. Pakaian joggingnya pun telah terlepas dari tubuhnya. Siapakah korban dan siapakah pelaku yang tega melakukan hal itu padanya? Well, inilah kasus penghilangan nyawa Karina Petrano yang brutal. Saking brutalnya kasus ini, beberapa gigi depan Karina rusak saat itu karena dipukuli habis-habisan. Kalian ingin tahu kisah lengkapnya? Let's start the case. Karina Ann Petrano lahir pada 12 Juli 1986 di New York dari orang tua bernama Philip Petrano yang merupakan seorang pensiunan pemadam kebakaran dan ibunya bernama Katie Petrano. Karina memiliki seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan. Dia merupakan lulusan St. John's University dengan gelar master di speech pathology. Karina adalah seorang penulis dan saat itu dia juga bekerja dengan anak-anak autism sebagai seorang speech pathologist di Manhattan. Dan dia tinggal di lingkungan yang sama dengan orang tuanya di Queens. Pada sore hari 2 Agustus 2016, Karina dilaporkan menghilang oleh ayahnya. Menurut informasi, setelah pulang bekerja, Karina berniat untuk pergi jogging di Spring Creek Park yang hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Nah, biasanya kalau jogging, Karina ini pergi bersama ayahnya. Namun karena sang ayah sedang cedera, jadi hari itu dia jogging seorang diri. Ayah Karina khawatir saat anaknya ingin jogging sendirian. Namun Karina mencoba meyakinkan ayahnya dengan mengatakan agar jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Menurut rekaman CCTV, Karina terakhir kali terlihat sekitar pukul 5 sore. Dan gambar ini terekam sebelum dia menuju taman. Nah, Karina diketahui menghilang saat dia tidak kembali tepat waktu. Dan dia sama sekali tidak membalas pesan atau menjawab panggilan berulang dari ayahnya. Nah, dari sini ayah Karina mulai khawatir. Dia kemudian menuju rumah tetangganya yang merupakan seorang kepala polisi untuk melaporkan hilangnya sang putri dan memintanya untuk membantu mencarinya. Saat itu, polisi segera melakukan pencarian terhadap Karina. Dilakukan penyisiran di taman dan daerah-daerah sekitar. Dan sayangnya, sekitar pukul 11 malam, Karina berhasil ditemukan, tapi sudah dalam kondisi tak bernyawa. Dia ditemukan oleh ayahnya sendiri dengan kondisi pakaiannya telah terbuka. Tubuhnya tertelungkup di tanah berumput yang jaraknya itu sekitar 15 kaki dari jalan setapak atau jalur taman. Kemudian jasad Karina dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat itu, Kepala Asisten Jaksa Wilayah Queens, John Ryan, menyatakan kasus ini adalah kasus yang mengerikan. Kehidupan seorang wanita yang penuh semangat tiba-tiba berakhir dengan penuh kekerasan. Kematiannya sangat brutal. Dia ditarik paksa keluar dari jalur taman kemudian dilecehkan. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa Karina tewas karena dicekik. Bekas cekikannya sangat parah, hingga ada bekas tangan pelaku tertinggal di lehernya. Kakinya ada memar dan penuh goresan. Bagian belakang kepalanya juga dipukuli dengan batu. Diyakini bahwa Karina sempat melakukan perlawanan saat itu. Namun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan si pelaku. Diinfokan, gigi depan Karina rusak karena dipukuli. Kondisi tangannya saat itu juga masih mencengkram rumput yang diyakini bahwa hal itu dia lakukan saat dia diseret paksa untuk keluar dari jalan setapak. Nah, dari kuku jari dan HP Karina ditemukan DNA terduga pelaku. Namun saat DNA tersebut dimasukkan ke dalam database, tidak ada satupun yang cocok dengan DNA tersebut. DNA itu pun juga telah dibandingkan dengan sampel dari DNA keluarga, teman dan orang-orang yang mengenal Karina, tetapi juga tidak ada yang cocok. Selain itu, polisi juga mengecek CCTV di sekitar lokasi. Karina terlihat saat itu, namun tak ada seorang pun yang terlihat mengikutinya.
Well, untuk menyelidiki kematian Karina, polisi menugaskan beberapa detektif saat itu. Dan juga ditawarkan hadiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi mengenai pelaku. Nah, selain itu, ada ribuan laporan investigasi yang diterima dan diperiksa polisi. Namun sayangnya, lagi-lagi tak memberi hasil yang positif. Kurang dari seminggu setelah kematian Karina, seorang wanita asal New York berusia 27 tahun juga ditemukan tewas saat dia pergi jogging di jalan pedesaan Princeton, Massachusetts. Wanita tersebut adalah Vanessa Marcotte, yang kasusnya telah saya bahas sebelumnya. Saat itu, kasus Karina dan Vanessa ini dikaitkan. Namun, DNA dan bukti lain dari kedua kasus tersebut membuktikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Well, 1 bulan kemudian, seorang pria menelpon pihak berwajib dan mengatakan bahwa hari itu dia ada di taman. Saat itu, dia melihat remaja yang mencurigakan. Dia mengenakan topi wol dan terlihat berlari keluar dari taman. Sketsa dari remaja tersebut dibuat, namun tidak ada yang sesuai dengan sketsa tersebut. Bulan terus berlalu, hingga pada Januari 2017, seorang detektif yang tinggal di Howard Beach mengingat bahwa beberapa bulan sebelum penghilangan nyawa Karina, dia mendapat beberapa laporan tentang seorang remaja laki-laki yang mencurigakan yang berkeliling atau berkeliaran di Howard Beach, dan dia bukan berasal dari daerah tersebut. Well, kemudian ada satu hari detektif ini tanpa sengaja bertemu dengan remaja tersebut. Dia terlihat berjalan mondar-mandir di blok sekitar, dan saat itu detektif ini melaporkan remaja tersebut ke 911. Kemudian remaja tersebut diwawancarai, dan ia menyebutkan namanya sebagai Channel Lewis. Channel Lewis berusia 19 tahun saat itu. Dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dia tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya di Brooklyn. Saat di high school, Channel pernah mendapat beberapa masalah. Menurut informasi, Channel pernah mengatakan ke seorang gurunya bahwa dia ingin menikam semua gadis-gadis di sekolahnya. Well, Channel ini suka menyendiri dan dia suka berjalan-jalan di pantai tetangganya yang lebih tenang. Jarak rumah Channel dengan tempat jasad Karina ditemukan itu sekitar kurang dari 3 mil atau sekitar 4,8 km. Singkat cerita, detektif ini menemui Channel di rumahnya dan meminta sampel DNA-nya. Channel memberikannya dengan sukarela saat itu. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, DNA Channel ternyata cocok dengan DNA yang ditemukan di kuku Karina. Selain itu, polisi juga mengetahui bahwa sehari setelah penghilangan nyawa Karina, Channel pergi ke rumah sakit karena saat itu tangannya terluka. Dan saat dokter menanyakan penyebabnya, Channel bilang kalau dia mendapatkan luka tersebut karena melawan perampok. Saat itu, dokter tidak yakin bahwa itu penyebabnya, karena di tangan Channel itu ditemukan sesuatu seperti gigi saat dilakukan penanganan terhadapnya. Februari 2015 sekitar pukul 10:30 pagi, Channel Lewis dibawa polisi untuk diwawancarai. Saat itu, dia mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Karina Vetrano. Menurutnya, pada hari itu dia sedang marah karena tetangganya memutar musik dengan keras. Dan di taman, dia bertemu Karina, lalu menyerangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Kemudian dia memukuli Karina beberapa kali di wajah dan mulut, hingga membuat gigi depan Karina patah. Lalu Karina dilecehkan. Kemudian dia dicekik hingga tewas. Channel Lewis kemudian ditahan dan didakwa atas pembunuhan Karina Vetrano. Sementara itu, keluarga Channel tidak percaya bahwa dia melakukan pembunuhan. Dia orang baik dan penuh kasih sayang. Tak mungkin dia menyakiti orang lain, ujar keluarganya. Keluarga Channel beropini bahwa Channel telah dipaksa untuk mengakui pembunuhan tersebut. Dia dijebak karena pihak berwajib ingin segera menyelesaikan kasus tersebut. November 2018, Channel Lewis disidang. Saat itu dia mengaku tidak bersalah. Pembelaannya, dia dipaksa untuk mengakui kejahatan tersebut. Saat itu, para juri tidak dapat memutuskan kalau Channel ini bersalah atau tidak. Dan karena beberapa alasan sehingga sidang tersebut dibatalkan. Hampir 5 bulan setelah sidang pertama, sidang kedua digelar pada Maret 2019. Kali ini bukti DNA dan pengakuan Channel lebih ditekankan. Seorang saksi yang merupakan seorang teknisi komputer mengatakan, ketika memeriksa HP Channel, dia menemukan banyak hal aneh setelah pembunuhan Karina.
Dia diketahui mencari tentang pembunuhan di Spring Creek Park dan menyimpan gambar penyelidikan. Dia juga mencari informasi tentang persidangan, tentang jaksa penuntut, tentang apa yang harus dilakukan jika ditangkap. Nah, karena dia mengaku tidak bersalah, so untuk apa dia menggoogling hal-hal tersebut kalau dia tidak ada kaitannya? Well, selain itu, diketahui juga bahwa ponsel Channel melakukan ping ke menara seluler dekat Spring Creek Park pada hari kejadian, yang menandakan dia ada di sekitar lokasi saat kejadian. Di persidangan kali ini, Channel Lewis terbukti bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan, yaitu 1 dakwaan pembunuhan tingkat pertama, 2 dakwaan pembunuhan tingkat 2, dan 1 dakwaan pelecehan seksual. Dan pada April 2019, Channel Lewis dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan untuk pembebasan bersyarat. Well, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Silahkan berkomentar. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. So, tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.